Visi kami itu adalah menjadi grosir frozen food terlengkap dan termurah. Alhamdulillah itu image yang didapat dari konsumen-konsumen Dakon Frozen Food, baik yang baru ataupun yang mungkin sudah loyal, yang sudah berada di Dakon sudah lama. Dari yang saya omset 300 juta, kemudian saya harus benar-benar langsung siap dengan konsekuensi saya nggak ada omset saat itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang omset saya sudah jauh lebih dari 300 juta. Itu kondisi biasanya Ramadan, itu biasanya panen-panen kami untuk frozen food itu adalah di Ramadan dan juga bisa di akhir tahun. Itu biasanya puncak-puncak yang paling tertinggi. Ya, perkenalkan nama saya Betaria Anita. Saya biasa dipanggil dengan Beta. Di Dakon Frozen Food, saya sebagai pemilik Dakon Frozen Food. Alamat kami di Perumahan Citra Kedaton 1, nomor 11 Jalan Sukun, Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Atau lebih pasnya di utaranya UPN atau utaranya UII Ekonomi Condong Catur. Tidak ada ya, maksudnya ada basic nggak ya saya seorang pengusaha atau mungkin keluarga saya ada nggak ya pebisnis? Tidak ada. Kami tidak ada basic pebisnis, terutama orang tua saya beliau memang bekerja ya, sampai akhir beliau pensiun pun hanya pekerja saya lahir dari Pekanbaru ya, bekerja di Pekanbaru dari awal sampai akhir beliau pensiun. Tapi nggak tahu ya, mungkin bakat ya, tanpa saya sadari itu mungkin bakat. Dari waktu saya SD kelas 1, orang tua buat itu ya es lilin ya, saya bawa ke sekolah, saya jual, ya saya nggak malu gitu. Saya dapat uang, waktu itu kan saya dapat uang, dapat dari hasil penjualan. Dan itu begitu terus. Kalau dari latar pendidikan saya, dari waktu sekolah, dari SD memang saya juara sih. Juara SD, di SMP, SMA, bahkan waktu kuliah saya mungkin aktif dengan banyak kegiatan organisasi dan juga saya juga memilih banyak seminar juga dan juga menjadi asisten dosen. Menurut saya itu adalah pengalaman yang harus saya gali waktu itu di kuliah. Tapi tidak ada kepikiran bahwa saya akan membuka bisnis ya. Saya harus mencari pengalaman lagi. Dari situ saja sih gitu. Nah kalau untuk IPK cum laude ya kebetulan memang saya cum laude ya untuk S1 sama S2. Tapi saya nggak ada jaminan juga karena memang itu kembali lagi pengalaman ya mungkin rezeki juga ya. Rezeki dari Allah. Saya waktu itu setelah saya kuliah S2 saya memutuskan kerja di bank sebenarnya. Karena itu keinginan orang tua saya. Malum ya kalau orang tua yang ya dulu mungkin ya pokoknya kerja gitu. Kerja itu sudah lebih mapan dan pokoknya lebih prestisius gitu kan dibandingkan sebagai pebisnis. Apalagi kami tidak ada basic bisnis. Dan alhamdulillah sebenarnya cukup bagus untuk tingkatan grade menjadi seorang karyawan cukup cepat sekali gitu. Tapi qadarullah kembali lagi suami ya. Suami tidak membolehkan, akhirnya 2 tahun saya disuruh resign karena menghabiskan waktu, terutama ada anak gitu kan. Kamu milih suami, keluarga atau memilih kerjaan. Saya berat hati, akhirnya saya memutuskan keluar dari bank. Sudah saya awalnya adalah menjadi ibu rumah tangga dan mengurus anak. Awal berdirinya Dakon Frozen Food itu panjang ya kalau mau diceritakan karena memang awalnya saya itu tidak ada berminat ya untuk membuka Dakon Frozen Food karena memang di awal di 2007 itu suami sudah bergerak di dekorasi pernikahan. Itu namanya Dakon Dekorasi Pernikahan. Dan pada saat itu memang benar-benar di 2017 ya, atau 2016-2017 dekorasi cukup menjamur gitu. Jadi cukup banyak penurunan untuk terkait dekorasi. Sampai kami pun penghasilan dari dekorasi cukup signifikan menurun gitu. Kemudian saya Dakon Frozen Food itu baru di 2018 sebenarnya untuk Dakon sendiri, tetapi 1 tahun sebelumnya atau di 2017 saya sudah bergelut di frozen food. Kenapa saya memilih frozen food? Itu adalah karena waktu itu ada kesempatan ya untuk menjadi reseller frozen food. Jadi di Jogja kebetulan pada saat itu belum begitu booming dan masih punya peluang yang banyak. Saya yakin kalau Allah sudah berkehendak rezeki, insya Allah nanti rezeki itu akan ada lagi. Ya benar, dari yang kita punya tabungan sampai akhir benar-benar nol lah. Ya qadarullah itu dari Allah. Disitulah muasal saya menjadi reseller frozen food, salah satu merek. Itu kalau namanya adalah Indo Pertama. Dari yang
nol kemarin, akhirnya alhamdulillah Allah ngasih jalan, saya bisa sampai menjual 1 ton per minggu waktu itu untuk Indo Pertama. Dan akhirnya saya dipercayakan waktu itu menjadi distributor tunggal Indo Pertama sehingga 2017 hingga 2018 pertengahannya. Omset ya kecil ya, sampai akhirnya alhamdulillah terakhir itu bisa di 300 juta per bulan, itu tanpa karyawan waktu itu. Kemudian setelah itu berjalan 1 tahun distributor tunggal Indo Pertama, saya memutuskan sepertinya saya harus memperluas lagi target pasar ya. Jadi seandainya Indo Pertama mengalami penurunan penjualan, kita nggak tahu ya, mungkin orang bosan dengan olahan Jepang, saya masih punya produk-produk lainnya. Akhirnya saya memutuskan untuk membuka grosir frozen food, Dakon Frozen Food ini. Harapan saya yaitu tadi, saya bisa memperluas target pasar saya, target produk saya semakin bervariasi, dan juga konsumen saya pun juga bertambah. Kemudian pada saat saya memutuskan berhenti ya dari distributor tunggal Indo Pertama, kemudian konsekuensinya adalah cold storage atau ruang pendinginnya diambil. Ya udah, saya hanya menyisakan 3 freezer saat itu di 2018 tengah. Dari yang saya omset 300 juta, kemudian saya harus benar-benar langsung siap dengan konsekuensi saya nggak ada omset saat itu. Tapi kemudian saya berpikir, saya yakin kalau Allah sudah ngasih saya akan omset 300 juta, saya yakin sih suatu saat saya akan kembali lagi dengan 300 juta atau bahkan lebih. Dan alhamdulillah sampai sekarang omset saya sudah jauh lebih dari 300 juta. Visi kami itu adalah menjadi grosir frozen food terlengkap dan termurah. Alhamdulillah itu image yang didapat dari konsumen-konsumen Dakon Frozen Food, baik yang baru ataupun yang mungkin sudah loyal, yang sudah berada di Dakon sudah lama. Kalau jenis frozen food itu banyak banget ya kalau sekarang. Kalau saya sendiri aja di Dakon itu sudah ada 1.500 produk. Di sini kita alhamdulillah punya 40 freezer. Kalau untuk kategori sangat banyak sekali ya. Dari mau olahan Jepang ya ada, mau olahan ikan ada, sosis, nugget, kentang. Terus sekarang semua apa-apa itu semua di frozen memang. Jadi banyak banget. Hampir semua kategori makanan yang ada mungkin di restoran itu sudah ada di frozen food. Frozen food itu sudah hampir sama dengan seperti sembako ya, jadi menjadikan kebutuhan primer. Bahkan cafe, resto, hotel pun itu mereka menggunakan frozen food untuk praktis ya. Itu tinggal langsung goreng atau tinggal kukus atau tinggal menyajikan tanpa butuh waktu lama mulai dari awal. Kalau untuk terkait misalnya penjualan produk gitu ya, dulu mungkin awalnya yang penting kita berupaya semaksimal mungkin dengan iklan, marketingnya, pemasaran lah, apa yang kita bisa kita jalankan ini bisa laku terjual. Karena bagaimanapun walaupun misalnya frozen food memang kategori expirednya cukup lama, tetapi kan kalau dia lama di freezer itu kan menjadi sebenarnya biaya lagi, ya kan, biaya listriknya gitu harus kita perhatikan juga gitu. Jadi menumpuk lama itu juga menjadi biaya yang harus kita hitung sebenarnya. Nah, jadi kalau dari satu tim, kalau saya sih memang selalu mengatakan ya kita harus bagaimana bisa terjual cepat. Jadi setiap periode kita stok opnam, nanti mana barang-barang yang sudah mau expired dalam range tertentu, kita harus catat. Nah, itu nanti kita akan melakukan strategi-strategi apa nih untuk penjualan untuk barang-barang yang sudah mau expired. Misalnya kita mengadakan promo, di setiap bulan kita adain promo atau apalah. Pokoknya kira-kira itu akan cepat terjual. Jadi itu penting sekali kalau masalah itu. Awal muasal Dakon Frozen Food itu adalah memang online. Karena kan kami memang di rumah, perumahan lagi. Dan itu mungkin tidak semua orang bisa tahu kalau nggak dari mulut ke mulut gitu kan. Awalnya seperti itu, tapi lama-kelamaan banyak yang datang ke Dakon gitu, ke rumah. Duh, gimana nih gitu kan. Maka kami mengubah konsep yang tadi ini, yang hanya rumah menjadi toko. Jadi tokonya di dalam rumah gitu. Dan kami berusaha tetap menjaga tadi kualitas ya, kita harus menjadi toko, benar-benar toko, harus rapi, bersih, customer service harus kita jaga dan sebagainya, tata letak juga harus rapi. Kemudian kalau yang tidak bisa datang langsung, bisa online. Itu nanti bisa langsung WA ke nomor admin Dakon, kemudian nanti bisa misalnya, oh saya mau pesan ini, bisa list lewat admin, bisa dikirim, kita punya kurir sendiri untuk Dakon dan itu free ongkir dengan minimal order tertentu sesuai jarak. Itu bisa. Atau nanti kalaupun tidak mau begitu, kita juga menyediakan di beberapa marketplace seperti Shopee Food, kemudian ada GoFood, kemudian ada GrabMart, kami juga ada di situ. Jadi insya Allah kami
semua berusaha untuk ready di online karena basic kami adalah online. Jadi kami tetap harus mematangkan tadi di online. Walaupun sekarang mungkin bisa dilihat bahwa offline juga kami juga banyak konsumen yang datang. Itu alhamdulillah mungkin dari mulut ke mulut atau mungkin dari kami iklan online mereka sudah tahu Dakon Frozen Food ada di perumahan ini. Karena Dakon Frozen Food kategori awal yang kita dari awal itu adalah grosir frozen food, jadi kami mempunyai selain agen juga ada reseller, juga ada konsumen ecer. Jadi maksudnya dari skema harga pun kami juga berbeda-beda. Kalau mau misalnya agen reseller nanti harganya khusus. Nanti kalau misalnya konsumen ecer kami kasihkan harga yang ecer. Nanti ada minimal order misalnya kalau dia menjadi reseller itu ada. Reseller pun juga ada yang reseller personal, mungkin ibu-ibu ya pengen berjualan online, itu mereka bisa. Dengan belanja minimal order tertentu mereka sudah menjadi reseller dan nanti kita kasih kartu member sih namanya, kartu member Dakon gitu kan. Dan nanti kalau untuk cafe resto pun kita juga mempunyai harga khusus gitu. Jadi cafe resto lebih sangat terbantu sekali ya gitu untuk belanja di sini dengan harga yang mungkin relatif lebih terjangkau. Naik turun bisnis itu biasa ya. Mungkin itu hal yang biasa terjadi oleh pebisnis-pebisnis semua. Cuma kalau kita malah untuk frozen food itu kalau untuk pandemi itu malah yang kategori paling tertinggi sebenarnya. Karena pada saat pandemi banyak perusahaan-perusahaan yang mungkin pengurangan karyawan, yang mungkin bahkan kolaps nggak kuat gitu kan. Tapi malah frozen food itu up waktu itu. Alhamdulillah waktu itu. Jadi COVID itu adalah masa panen kami di frozen food. Tapi kemudian setelah selesai ya COVID itu pandemi 2020 apa ya, itu memang terjadi agak penurunan ya. Penurunan karena mungkin konsumen sudah bebas, sudah bisa keluar, bisa ke kafe, resto, sudah bisa belanja dengan bebas. Itu masih ada pengurangan gitu. Tapi kami juga optimis, yang penting adalah kita terus inovasi dan continuous improvement waktu itu yang kami jalankan. Jadi marketing tetap jalan, iklan tetap jalan gitu. Jadi sampai sekarang pun kalau naik turun ada ya, dan juga bisa di akhir tahun, itu biasa puncak-puncak yang paling tertinggi. Semua proses itu kehidupan pun pasti bertahap gitu. Akan ada proses dari yang mungkin tadi kalau metamorfosa itu kan dari ulat, terus ada jadi kepompong, kemudian dia jadi kupu-kupu, itu udah ada mungkin akhir dari dia bisa bebas. Begitu juga kalau di Dakon, dari yang mungkin cuma usaha kecil, dari yang karyawannya mungkin nggak ada menjadi ada, sehingga kami punya karyawan seperti ini. Kami pun masih punya metamorfosa lain yang masih kami mimpikan gitu kan. Kami menjadi besar, menjadi perusahaan besar ya kan. Tidak hanya cuma sebatas frozen food yang di dalam rumah, tapi mungkin frozen food besar yang seperti hipermarket dan sebagainya. Dalam proses kehidupan sekalipun, mau bisnis sekalipun, kita harus bermetamorfosa yang ke arah lebih baik lagi. Bersama bermetamorfosa.